Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofiana dengan NPM 240310240079. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas program coding saya yang kedua dengan judul pemeriksa bilangan prima. Seperti pada file sebelumnya, pada perintah pertama saya menggunakan perintah import. Di sini saya menggunakan import time dan import OS. Import sendiri itu suatu keyword di Python untuk mengambil atau memuat sebuah modul. Nah, kalau temp sendiri itu nama modul standar di Python. Isinya tuh fungsi-fungsi untuk bekerja dengan waktu seperti delay dan jeda. Jadi, import time itu kita bisa bilang ke Python bahwa kita bisa pakai fungsi-fungsi di dalam modul time Python itu. Nah, yang kedua itu ada import OS. Jadi kalau OS itu nama modul standar Python yang isinya tuh fungsi-fungsi buat berinteraksi dengan sistem operasi atau OS seperti Windows, Linux, atau macOS. Artinya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang mengatur file, folder, terminal lewat OS-nya. Pada baris selanjutnya saya menggunakan fungsi def clear screen. Jadi apabila kita akan membuat fungsi baru, kita menggunakan def agar fungsi tersebut dapat terdefinisikan. Kemudian ini ada clear screen adalah fungsi yang saya buat dengan maksud bahwa fungsi ini untuk membuat tampilan terminal terlihat lebih clear dan rapi. Kemudian tanda kurung buka tutup ini itu sebagai parameter fungsi. Karena kosong artinya fungsi ini tuh nggak butuh input apapun saat dipanggil. Kemudian ini ada titik 2 wajib di Python karena untuk mendefinisikan fungsi. Ini memberi Python bahwa di dalam sini itu ada fungsi. Ini ada OS system seperti tadi disebutkan. Jadi OS system ini artinya kita pakai fungsi yang ada di dalam model OS. Jadi OS system clf is osname sama dengan nt else clear ini akan menjalankan perintah cls kalau di Windows, akan menjalankan perintah clear kalau di Linux atau Mac. Tujuannya itu membersihkan layar terminal tergantung OS yang dipakai. Nah, pada fungsi selanjutnya itu saya menggunakan def garis. Def tadi kan untuk membuat fungsi baru di Python. Sedangkan garis ini itu untuk sebagai tampilan agar di terminal nanti terlihat lebih rapi. Kemudian print tanda petik sama dengan bintang 40 ini itu adalah karakter yang diulang sebanyak 40 kali. Maksudnya nanti sama dengan ini akan diulang sebanyak 40 kali agar tampilan di terminal terlihat lebih rapi dan enak dipandang. Kemudian baris keempat itu adalah judul program. Def sendiri tadi untuk mendefinisikan fungsi baru, judul program itu nama fungsi yang dibuat untuk menampilkan judul aplikasi kita. Ini kosong artinya tidak butuh input dan seperti biasa tanda titik ini wajib di dalam Python. Kemudian ini ada garis itu memanggil fungsi garis yang sudah kita buat tadi. Jadi nantinya akan muncul banyak garis print U001F522 ini tuh Unicode Escape Sequence untuk emoji. Pada file sebelumnya saya menggunakan emoji asli, namun pada file kedua ini saya menggunakan Unicode Escape Sequence. Ini tuh untuk mempercantik tampilan layar. Kemudian ini pemeriksa bilangan prima itu nanti. Ini center 40 itu fungsi string Python untuk meratakan teks ke tengah dalam lebar 40 karakter. Kalau teksnya kurang dari 40 karakter akan diberi spasi di kiri dan kanan. Jadi kalau garis ini itu cetak garis setelah judul. Jadi buat garis ini tuh ada di sebelum judul dan di sesudah judul. Tujuannya untuk menampilkan judul program yang rapi, dikelilingi garis atas dan bawah. Pada fungsi selanjutnya itu saya menggunakan def loading. Loading sendiri itu tujuannya untuk memberi efek loading pada tampilan user. And di sini itu adalah new line untuk membuat baris baru. Kemudian saya menyuruh Python untuk mencetak sedang proses data. Ini akan ditampilkan pada layar. And sendiri itu supaya nggak pindah baris setelah di print, jadi tetap di baris yang sama. Kemudian ini ada for i range 3. Itu for itu sebagai loop atau pengulangan. Strip yang ini itu sebagai variabel loop. Di sini tanda underscore dipakai kalau variabelnya itu nggak dipakai. Jadi untuk range 3 ini membuat urutan 0, 1, 2. Jadi berarti ada loop 3 kali. Titik ini sebagai mulai isi perulangan. Tapi pada file sebelumnya, timeslip ini untuk memberikan efek jeda atau berhenti sejenak selama 0,5 detik di setiap detik yang saya print. Nah, ini saya juga meminta untuk mencetak karakter titik. Kemudian N ini juga supaya tidak pindah baris setelah cetak titik. Kemudian ini ada flu sama dengan true, itu memaksa Python untuk langsung menampilkan output ke layar tanpa menunggu buffer. Kemudian ini ada print n, jadi setelah loop selesai akan print baris baru. Hasilnya muncul teks sedang memproses data titik-titik dengan efek loading di titik-titik yang keluar satu persatu. Jadi ini tuh membuat seolah-olah tampilan terlihat lebih profesional dan lebih hidup. Kemudian kita memasuki pada fungsi selanjutnya, yaitu def input angka yang nantinya kita akan meminta user untuk memasukkan angka ke dalamnya. Nah,
Ini while true ini adalah loop yang berjalan terus-menerus tanpa henti, digunakan supaya user tuh bisa terus input sampai dapat input yang benar. Kalau try, ini tuh blok untuk mencoba menjalankan kode yang bisa error. Kalau ada error, lanjut ke blok except. Kemudian ini print U001F4C8 juga merupakan Unicode atau emoji. Nah, juga akan tampil di dalam layar, yaitu masukkan batas angka. Jadi, kita meminta kepada user untuk memasukkan batasan angka yang diinginkan. Ini juga N berfungsi sebagai new line. Kemudian, ini ada batas INT. Input lebih dari ini itu menampilkan tanda lebih lalu ambil input dari user. Sedangkan INT itu mengubah input yang berupa teks menjadi integer atau angka bulat. Kalau input nggak bisa dikonversi ke INT, akan error dan masuk ke dalam except lagi. Nah, ini if batas kurang dari sama dengan 1. Kalau angka yang dimasukkan itu kurang dari atau sama dengan 1, berarti nggak valid. Bilangan prima hanya didefinisikan untuk angka lebih dari 1. Kemudian, print angka lebih dari 1, coba lagi, itu menampilkan pesan error kalau inputnya itu kurang dari 1. Kemudian, ini ada continue, itu melanjutkan loop while kembali ke awal lagi. Return batas sendiri itu berfungsi kalau input valid, angka lebih dari 1, fungsi akan mengembalikan angka itu dan keluar dari loop. Kemudian kita ada accept value error. Kalau ada error karena input nggak bisa diubah jadi integer, misal user ketik huruf, program akan masuk ke dalam accept value error ini. Nah, ini itu input tidak valid, masukkan angka bulat, itu menampilkan pesan kalau input itu salah. Kemudian pada fungsi berikutnya itu ada def check prima. Jadi tadi kan def untuk mendefinisikan fungsi baru. Check prima sendiri itu untuk mengecek apakah sebuah angka itu bilangan prima. Jadi untuk angka itu parameter angka yaitu nilai yang akan dicek apakah prima atau tidak. Nah, sedangkan titik ini itu tanda titik 2 untuk menunjukkan awal isi fungsi. Isi fungsi check prima itu ada if angka lebih dari 2. Itu memeriksa apakah angka lebih kecil dari 2. Kenapa? Karena dalam matematika bilangan prima adalah bilangan lebih besar dari 1. Bilangan 0 dan 1 bukan bilangan prima. Terus ini juga ada return false. Return false itu kalau angka kurang dari 2 langsung kembali ke false, artinya bukan bilangan prima. Dan return itu menghentikan fungsi dan mengembalikan hasil. Kemudian ada for in range 2 int angka bintang-bintang 0,5 tambah 1. For sendiri itu untuk loop atau membuat perulangan. Nah, i di sini itu variabel untuk angka pembagi. Range 2 int angka 0,5 plus 1 itu membuat rentang angka mulai dari 2 sampai akar kuadrat dari angka. Kenapa sampai akar kuadrat? Karena kalau ada faktor, pasti ada satu faktor kecil kurang dari sama dengan akar angka. Ini bisa menghemat waktu, nggak perlu cek sampai angka itu sendiri. Nah, kalau angka bintang-bintang 0,5 ini, itu bintang-bintang sebagai operator pangkat. Jadi, angka bintang-bintang 0,5 itu akar kuadrat dari angka. Kemudian, int itu supaya hasil akar kuadratnya itu dibulatkan ke bawah ke integer, karena range butuhnya integer. Kemudian, ini ada plus 1, itu supaya batas atasnya itu ikut diperiksa juga. Nah, ini juga ada if angka persen i sama dengan 0,2. And itu adalah operator modulus atau sisa pembagian. Mengecek apakah angka habis dibagi sama i. Kalau iya, sisa 0 berarti angka bukan prima, langsung ke return false. Return true itu kalau setelah dicek semua pembagi nggak ada yang membagi habis, maka angka itu prima, maka akan masuk ke dalam return true. Kemudian, fungsi berikutnya itu ada def tampilkan prima batas. Def sendiri tadi itu membuat fungsi baru. Kemudian, tampilkan prima itu artinya menampilkan bilangan prima sampai batas tertentu. Batas itu parameter batas angka maksimal yang ingin dicek oleh user. Nah, kemudian ini ada daftar prima. Itu membuat list kosong untuk menyimpan semua angka prima yang ditemukan. Kemudian, ada for i in range 2 batas plus 1. Itu tuh loop dari 2 sampai batas inklusif, makanya batas plus 1. Mulai dari 2, karena 2 adalah bilangan prima yang pertama. Kemudian ini ada f check prima i, daftar prima appended. Nah, if check prima i sendiri itu mengecek apakah angka i adalah prima. Fungsi check prima dipakai supaya nggak perlu nulis ulang kodenya, jadi reusabilitas kode. Nah, kalau daftar prima appended i ini, kalau iya akan menambahkan i ke list daftar prima. Kemudian ada return daftar prima. Jadi setelah loop selesai, kembali daftar ke bilangan prima itu. Def tampilkan prima tentang bawah dan atas, itu fungsinya itu mirip seperti tampilan prima. Tapi untuk rentang tertentu dari bawah sampai atas itu 2 parameter, yaitu bawah dan batas atas. Daftar prima ini
Sama caranya seperti angka prima itu membuat list kosong. Jadi loop semua angka dari bawah ke atas. Kemudian kita melakukan pengecekan bilangan prima dan menambahkan kalau itu bilangan prima. Kemudian itu fungsi cek spesifik angka. Jadi def cek spesifik angka itu fungsi untuk mengecek suatu angka aja apakah prima atau bukan. Kita juga akan memakai lagi fungsi if cek prima angka. Jadi untuk mengecek suatu angka tersebut prima apa enggak, maka jika bilangan tersebut prima maka akan return ya. Dan kalau semisal bukan maka akan balikin ke string bukan. Fungsi selanjutnya itu ada def, tampilkan data daftar. Jadi def itu kan membuat fungsi baru. Tampilkan data itu artinya fungsi ini tuh akan menempel daftar bilangan prima ke dalam layar. Daftar ini itu parameter daftar yaitu list bilangan prima yang ingin ditampilkan. Jadi titik ini juga tanda bahwa isi fungsi itu akan dimulai. Kemudian ini ada print untuk menampilkan teks ke dalam layar. Ini tadi N itu kan ada escape sequence atau new lines untuk membuat baris baru sebelum teks. Nah ini itu Unicode untuk emoji. Selanjutnya itu ada for IDX. For ini itu membuat loop atau pengulangan IDX angka itu nomor urut indeks mulai dari 1. Kalau angka sama dengan nilai bilangan prima dari daftar. Nah, enumerate sendiri itu dipakai untuk looping list sambil menghitung indeks. Nah, start 1 itu supaya penomoran itu mulai dari 1 bukan dari 0. Nah, ini juga titik 2 mulai isi dari loop. Ada print f string idx dot angka. Selanjutnya ada print f idx angka. Print sendiri itu untuk menampilkan fungsi ke dalam layar. Kemudian kalau f string atau formal string itu cara cepat memasukkan nilai variable ke dalam teks. Sedangkan idx itu akan digantikan oleh nilai nomor urut. Nah, angka di sini itu akan digantikan oleh nilai bilangan prima. Kemudian ini ada garis. Setelah semua akan ditampilkan, itu akan menampilkan fungsi garis yang sebelumnya udah kita buat. Jadi akan muncul garis di bawah data. Kemudian selanjutnya itu ada def statistik prima datar. Ini bertujuan untuk menghitung statistik sederhana dari bilangan prima. Daftar sendiri itu parameter daftar yaitu list bilangan prima. Ini titik 2 itu mulai isi fungsi. Kemudian saya membuat maksimum dan minimum. Kemudian ada rata-rata juga. Fungsi dari maksimum itu mencari nilai terbesar di dalam bilangan prima tersebut. Kemudian ada minimum, ini mencari nilai terkecil di dalam list. Dan ada total sum daftar, itu menjumlahkan semua isi di dalam list. Kemudian kita juga akan mencari rata-rata. Rata-ratanya itu total dibagi jumlah elemen atau len daftar, jumlah bilangan di dalam list. Kemudian ini untuk menghitung nilai rata-rata. Sedangkan ini return maksimum, rata-rata, dan minimum itu return itu mengembalikan hasil fungsi. Di sini mengembalikan 3 nilai sekaligus yaitu maksimum, minimum, dan rata-rata. Kemudian hasilnya itu berupa tuple atau sekumpulan data dalam satu paket. Berikutnya itu adalah fungsi sorting data. Jadi sorting data sendiri itu tujuannya untuk menguratkan daftar bilangan prima sesuai keinginan user. Nah, daftar ini kan parameter, jadi isinya list bilangan prima. Titik 2 juga memulai isi fungsi. Di sini ada while true, itu perulangan tak terbatas dipakai supaya user tuh bisa terus memilih sampai inputnya benar. Kemudian ini ada beberapa perintah print. Yang pertama ini ada Unicode yang akan menampilkan emoji. Kemudian ini yang akan tampil di dalam layar, yaitu bagaimana Anda ingin mengurutkan data. Jadi nanti user bisa memilih bagaimana keinginan user untuk mengurutkan data. Apakah dari ascending kecil ke besar atau descending besar ke kecil. Jadi input itu ambil input user. Nah, kemudian selanjutnya itu ada if pilihan satu. Jadi kalau user memilih satu, kembalikan list yang udah diurutkan kecil ke besar. Kan unsorted daftar itu fungsi bawaan Python untuk mengurutkan list. Selanjutnya itu ada elif pilihan 2. Jadi kalau user pilih 2 akan mengembalikan list yang udah diurutkan besar ke kecil. Nah, sorted daftar reverse sama dengan true ini itu membalik urutan hasil sorting. Else, kalau inputnya itu bukan 1 atau 2, maka akan menampilkan pilihan tidak valid atau loop ulang. Ya, kita akan ke program yang utama yaitu def main. Main sendiri itu nama fungsi umumnya di Python. Main dipakai sebagai fungsi utama untuk menjalankan program. Sedangkan ini tanda kurung itu artinya fungsi ini tidak menerima parameter. Titik 2 itu artinya mulai isi fungsi. Selanjutnya itu ada daftar prima sama dengan itu membuat list kosong bernama daftar prima. Ini untuk menyimpan bilangan prima yang akan ditemukan nanti. Ini tanda list kosong artinya. Kemudian ada while true.
While true tersendiri itu perulangan tanpa batas, artinya program akan terus berputar sampai dihentikan oleh user nanti lewat opsi keluar program. Selanjutnya itu ada clear screen, itu memanggil fungsi clear screen yang di awal sudah kita buat. Tujuannya itu untuk membersihkan layar supaya tampilan program itu terlihat lebih rapi setiap kali menu ditampilkan ulang. Kemudian ada judul program. Judul program ini itu menampilkan judul aplikasi di layar biar tampilannya itu lebih keren. Lihat satu itu percabangan kalau pilihannya adalah satu, maka batas sama dengan input angka. Fungsi ini akan meminta user memasukkan angka batas atas pencarian bilangan prima. Ini itu akan menampilkan prima batas, jadi akan mencari semua bilangan prima dari 2 sampai batas. Hasilnya, list angka prima akan disimpan di variabel daftar prima. Yang kedua itu ada tampilan daftar prima, itu memanggil fungsi tampilan data. Ini akan menampilkan semua bilangan prima yang ditemukan. Kemudian hasil cek spesifik batas, itu mengecek apakah angka batas itu sendiri itu termasuk bilangan prima atau tidak. Hasilnya itu ya atau bukan akan disimpan di dalam hasilnya. Ada print f-string, apakah angka batas bilangan prima hasil akan menampilkan hasil apakah batas bilangan prima, dan memakai f-string itu supaya bisa langsung gabungin teks dan variabel. Ada fungsi loading, itu memanggil fungsi loading yang sudah kita buat tadi, itu supaya ada animasi titik-titik loading biar progresnya itu kerasa lebih hidup dan seperti ada progres. Kemudian ada elif pilihan 2, itu elif itu else if kalau pilihannya adalah 2. Ini try untuk mencoba blok kode yang mungkin menjadi error. Ini dipakai tuh supaya program tuh nggak crash kalau user salah input. Kemudian ini ada print Unicode masukkan batas bawah. Ini tuh minta user atau pengguna memasukkan batas bawah rentang angka. Ente input itu ambil input dari user lalu ubah ke integer. Kemudian ini ada print masukkan batas atas, itu meminta user memasukkan batas atas tentang angka. Nah, ini ada Unicode yang nantinya akan menampilkan emoji. If bawah atas itu mengecek apakah user itu menginput angka negatif. Kalau iya akan menampilkan pesan error. Kemudian ini ada elif bawah atas, cek apakah batas bawah itu lebih besar atau sama dengan batas atas. Kalau iya, maka tampilan besar akan error. Ini else, kalau semua input valid akan tampilkan prima rentang bawah atas, maka akan mencari semua bilangan prima dalam rentang itu. Kemudian ada tampilkan data, menampilkan hasilnya, dan ada loading yang tadi seperti efek loading titik-titik. Kemudian ada accept value error. Accept sendiri itu blok ini menangkap error kalau terjadi saat try. Nah, si value error itu error ini terjadi kalau input user bukan angka, misal ketik huruf atau simbol. Nah, selanjutnya itu ada print, cetak peringatan supaya user tuh tahu harus memasukkan angka bulat bukan huruf atau karakter lain. Kenapa pakai accept? Karena untuk menjaga program tuh tetap berjalan meskipun user tuh salah. Nah, selanjutnya kita berada pada pilihan yang ketiga, itu ada elif, else if. Kalau pilihan user 3, ini berarti user mau melihat statistik dari bilangan prima yang ditemukan. Cek dulu apakah udah ada datanya, if not daftar prima. Itu artinya list kosong, belum ada bilangan prima yang dicari. Kalau kosong, maka akan menampilkan pesan peringatan. Kalau sudah ada data, maka akan mencetak daftar bilangan prima yang sudah ada. Ini kita akan menghitung statistik primanya, akan mencari nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata. Nah, menampilkan statistik juga kita akan menggunakan perintah print f-string. Nah, ini maksimum akan menampilkan bilangan besar yang nantinya akan disimpan ke dalam data maksimum, dan ada minimum untuk bilangan prima terkecil. Rata-rata ini nilai tengah dari semua bilangan prima, dibulatkan 2 angka di belakang koma. Itu kita memakai fungsi round rata-rata 2. Kemudian kita memanggil tampilan sorting data. Ini cek hasil daftar bilangan prima setelah diurutkan. Ini ada efek loading juga untuk menampilkan efek loading titik supaya program itu terasa lebih interaktif aja. Kemudian elif pilihan 4 itu akan berada pada pilihan yang keluar dari program. Nah, kalau user pilih 4 ini akan menampilkan ucapan terima kasih, akan menampilkan garis dan break atau keluar dari while true yang menandakan berakhirnya program. Jika pilihan itu nggak valid, itu akan menggunakan perintah else. Kalau pilihan user itu nggak milih 1, 2, 3, atau 4, itu akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, mau ke menu atau tidak, itu menggunakan perintah input, menanyakan ke user, dan ini ada Unicode yang menampilkan emoji. Nah, kalau nggak mau kembali, kita akan menampilkan fungsi if lanjut.lower. Itu lanjut lower ini akan mengubah jawaban user menjadi huruf kecil semua. Kalau user ketik bukan y kecil untuk yes atau iya, maka tampilkan ucapannya itu terima kasih, buat garis, dan break.
keluar dari loop atau mengakhiri program. Nah, bagian terakhir itu adalah if name. Main artinya jalankan fungsi main hanya kalau file ini langsung dijalankan, bukan diimport ke file lain. Main itu memanggil fungsi utama. Berikut saya akan menampilkan hasil dari program yang telah saya buat. Ini ada beberapa tampilan menu, yaitu ada 4. Kita bisa memilih mau menu berapa yang kita pilih. Saya akan mencari pilihan menu yang pertama. Ini batas angkanya saya masukkan angka 10. Lalu akan muncul bilangan prima yang ditemukan di dalam program ini. Jika ingin kembali ke menu, kita bisa memilih Y supaya kita bisa memilih menu lagi yang ingin kita cari. Semisal kita ingin memilih menu nomor 3, nanti kita bakal ditanya akan memilih bilangan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Ini juga muncul bilangan statistiknya kayak maksimum, minimum, dan rata-rata. Ini saya memilih yang bilangan besar ke kecil, maka program otomatis akan mengurutkan dari besar ke kecil. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.